Astagfirullahaladzim. Nih, perhatikan wajahnya ini ya teman-teman ya, laki-laki pakai peci dengan goyangan hitsnya ya di dalam sebuah masjid teman-teman. Astagfirullahaladzim. Solawatan sambil joget-joget, nari-nari, goyang-goyang itik seperti itu teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. La ilaha illallah. Ya, zaman sekarang itu orang memahami sholawat bukan lagi sebagai salam penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang orang memahami sholawat ya sama aja seperti lagu-lagu dangdut yang digunakan untuk joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan video-video yang kami berikan, yang kami sajikan bermanfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuan dukungannya agar channel ini cepat berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah mengklik video ini. Ada benarnya juga yang disampaikan Kang Dodi Sepriyadi di video pembukaan kita tadi, bahwa orang di zaman sekarang ini memahami selawatan itu bukan lagi untuk sebuah penghormatan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi lebih dari itu bagi mereka, dan mereka membuat selawatan itu dengan cara goyang-goyangan, nari-nari, joget-jogetan, dan diiringi dengan musik teman-teman. Layaknya seperti acara dangdutan lah seperti itu teman-teman. Dan beberapa hari yang lalu ada sebuah video lewat di beranda TikTok saya teman-teman. Sebuah acara yang menampilkan selawatan tetapi diiringi dengan joget-jogetan. Sambil ada seorang laki-laki yang berpakaian ustadz lah ya. Yang berpakaian ustadz, saya tidak tahu apakah dia itu benaran ustadz, saya tidak tahu. Tetapi pakaiannya itu seperti ustadz. Sepertinya dia ini memandu acara tersebut teman-teman. Coba kita lihat videonya berikut ini. Astagfirullahaladzim, ini dia teman-teman ya. Di sini ibu-ibunya pakaiannya bagus ya teman-teman ya. Tertutup, pakai jilbab ya. Dengan pakaian ini, pakaian panjang. Dan alhamdulillah kalau pakaiannya menutup aurat teman-teman ya. Tetapi yang di sini yang kita sayangkan adalah mereka melakukan selawatan dengan cara joget-jogetan teman-teman ya. Dengan tangan di atas digoyang-goyang teman-teman ya. Miris sekali buat kita. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ada kayaknya ini laki-laki kayaknya ya. Pakaiannya jubah ini sepertinya, tapi kita tidak pasti ya teman-teman ya, pakai peci dan memandu acara tersebut teman-teman. Dengan iringan selawatan mereka joget-joget, mereka nari-nari teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Nah, dengan selawatan ya Nabi salam alaika seperti itu, tetapi diiringi dengan joget-jogetan teman-teman. Dan di sini juga ada bercampur laki-laki di sini teman-teman ya, bisa dilihat di sini laki-laki dan perempuan, sambil ada juga yang tepuk tangan. Nauzubillah teman, nauzubillah. Dan herannya saya di sini teman-teman, kenapa ya dibiarkan seperti itu teman-teman. Kalau di kampung saya, di tempat saya ini belum ada acara-acara yang miris seperti ini teman-teman ya. Belum ada yang berani membuat acara-acara yang seperti ini, selawatan sambil joget-jogetan teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini tadi teman-teman, di sini mereka joget-jogetan, goyang-goyangan sambil ada nari-nari apa namanya itu ya, kita tidak tahu. Dan dipandu tadi seorang bapak-bapak ya. Nah, ini tadi yang kita duga ini adalah seorang bapak-bapak, yang dugaan kita seorang kiainya di situ teman-teman ya. Sangat miris bagi kita teman-teman, seperti ini acara mungkin saja ini acara nikahan atau walimatul urus, tetapi diiringi dengan selawatan yang penuh dengan joget-jogetan dan nari-narian. Di samping itu juga teman-teman, ada juga sebuah video yang memperlihatkan ataupun yang menampilkan acara di dalam sebuah masjid, selawatan diiringi dengan musik, diiringi dengan kasidah ataupun rebana,
tetapi mereka joget-jogetan, nari-narian di dalam masjid tersebut, teman-teman. Dan jogetan-jogetan ini sungguh miris bagi kita, teman-teman, sangat membuat kita sedih seperti itu. Coba kita tampilkan berikut ini, teman-teman. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Nih, perhatikan wajahnya ini ya, teman-teman ya. Laki-laki pakai peci dengan goyangan hitsnya ya di dalam sebuah masjid, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Solawatan sambil joget-joget, nari-nari, goyang-goyang itik seperti itu, teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. La ilaha illallah. Di sini ada seorang pemandunya lagi sholawatan. Kalau dilihat dari lokasi ini, teman-teman, ini di dalam sebuah masjid ya. Ini ada sajadahnya ya, karpet sajadah yang panjang. Mereka lagi sholawatan, ada acara di sebuah masjid. Tetapi yang mirisnya di sini, yang buat kita sedih di sini adalah mereka goyang-goyangan, goyang itik lah segala macam. Apa itu namanya? Saya tidak tahu, teman-teman ya. Itu yang membuat kita sedih melihat kejadian-kejadian acara-acara sholawatan tetapi penuh dengan joget-jogetan, teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik, teman-teman semuanya ya. Seperti yang dikatakan Kang Dodi Supriyadi di awal tadi, teman-teman, orang zaman sekarang ini memahami sholawatan itu bukan lagi untuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, sholawatan itu ataupun membaca sholawat itu atas Nabi itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tentu perlu kita garis bawahi kembali, selawat yang kita bacakan kepada Nabi itu merupakan ungkapan salam kita sebagai penghormatan dan sekaligus rasa rindu kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca selawat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika selawatan ini diiringi dengan joget-jogetan, diiringi dengan goyang-goyangan seperti yang kita lihat tadi, itu sudah melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah melanggar adab namanya, teman-temannya. Karena seharusnya ketika kita membaca selawat ke atas Nabi tersebut itu penuh adab, penuh akhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga ada yang ngasih tahu ke saya, Mas, itu sebenarnya anak pang-pangan yang diajak taubat, makanya joget-joget begitu. Ya kalau anak pang-pangan diajak taubat, ya justru jangan disuruh joget-joget. Kasihan anak pang-pangannya yang mau taubat, merasa dirinya taubat padahal sebenarnya malah terjerumus pada kemaksiatan yang lain. Mantap, men! Mengenai sholawat, yang awalnya sebenarnya makna sholawat itu kan salam penghormatan kepada Rasulullah, tapi bergeser maknanya sholawat itu jadi dangdutan. Kenapa bisa jadi begitu? Karena banyak oknum-oknum yang berpakaian ustadz bikin acara sholawatan, labelnya acara sholawatan tapi isinya dangdutan. Memang miris sekali, teman-teman, acara yang seperti itu dipandu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga akhirnya para remaja-remaja kita tergiring kepada nafsunya untuk melakukan joget-jogetan, melakukan nari-nari, goyang-goyangan seperti dangdutan, teman-teman ya. Itu tidak ada bedanya seperti acara konser-konseran yang sedang joget-joget ya, teman-teman ya. Dan itu sudah sering kali terjadi, teman-teman ya. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Mungkin kita berharap kepada para oknum-oknum ataupun para ustadz-ustadz, kalau mau membuat acara selawatan yang seperti itu, janganlah diarahkan
ataupun jangan dibiarkan mereka melakukan goyang-goyangan. Itu sudah melakukan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi adab mereka ketika membacakan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ketika kita membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus menjaga adab, menjaga akhlak kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita mengungkapkan rasa penghormatan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya kita membaca sholawat itu kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawatin, wa hatta anhu asyra khati'atin." Akhrajahu Ahmad. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di samping kita mengungkapkan rasa penghormatan kepada Nabi, ternyata salawat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kejelekan kita, dan Allah ganti dengan 10 kebaikan teman-teman. Lewat video ini teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk banyak-banyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, di episode kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Tetap bantu channel ini berkembang, subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Kalau ada kata-kata yang salah sebut ataupun salah ucap, mohon saya dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.